Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok A2 Bahasa Indonesia dengan tema atau judul yaitu ragam bahasa ilmiah seperti itu. Lalu, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Ardi Mesa Arifin dari program studi Teknik Energi Terbarukan jurusan Teknik dengan NIM H41240251 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Safira dari program studi Teknik Energi Terbarukan Angkatan 2024 dengan NIM H41240221. Baik, selanjutnya bahasan kita kali ini adalah ragam bahasa ilmiah. Yang Ya, pertama kita akan mulai dari definisinya, tentu saja yang akan dijelaskan oleh teman saya. ya. Perlu kita ketahui, itu ragam bahasa ilmiah. Jadi, definisi dari ragam bahasa ilmiah itu adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Nah, tetapi tidak hanya itu saja. Ragam bahasa ilmiah juga dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Di mana hal ini kita dapat membedakan mana sih ragam bahasa ilmiah yang menurut kita itu lebih akurat. Oke, Oke, next. selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke ciri-cirinya ya. Nah, Ya, ini ada ciri-cirinya. Baik, saya jelaskan sedikit ciri-ciri dari ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, ini kita tentunya ada definisi dulu. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah pada dasarnya ada dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya ya. adalah bersifat ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah atau tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi penggunaannya juga terstruktur seperti itu ya. Kalau ragam bahasa ilmiah, baik itu di tulisan, biasanya banyak di karya-karya tulis seperti itu. Lalu ciri-ciri khususnya antara lain kita bisa baca di sini ada cendekia, lugas dan logis, jelas, padat dan ringkas, formal dan objektif, lalu ada juga penggunaan istilah teknis seperti itu. Nah, ini akan Oke. kita bahas satu persatu. Selanjutnya yang dimulai dari rekan saya, Safira. Baik, bisa dijelaskan dari cendekia, lugas, Oke. dan logis, ataupun Nah, dari jelas. ya, oke, terima kasih. Untuk ciri-ciri dari ragam bahasa ilmiah ini perlu kita ketahui. Poin pertama itu ada cendekia. Apa sih itu cendekia? Nah, sesuai dengan definisi yang kita ambil dari jurnal, itu ciri dari cendekia ini yang dimaksud adalah bahasa Indonesia itu yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, sehingga mampu mengungkapkan hasil dari berpikir logis secara tepat. Tambahan juga dari logis secara tepat ini kembali lagi ke pembahasan yaitu secara akurat. Dan yang kedua itu lugas dan logis, di mana dari lugas dan logis ini mempunyai ciri yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah harus bermakna harfiah dan tidak bermakna ganda. Nah, sedangkan ciri logis di sini kita dapat mengambil kesimpulan berarti digunakan sesuai dengan logika atau dapat diterima dengan akal sehat. Nah, dan poin yang ketiga yaitu jelas. Nah, di mana jelas ini memiliki ciri bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, jelas struktur kalimat dan maknanya. Jadi tidak hanya dibaca itu, oh strukturnya saja yang jelas, tetapi makna yang kita tangkap itu juga secara jelas. Oke, Baik, next. tepat sekali ya. Selanjutnya, lanjut ke ciri-ciri dari ragam bahasa ilmiah. Yang akan saya jelaskan ya ada padat dan ringkas. Yang pertama, padat dan ringkas itu apa sih? Lalu apa yang dimaksudkan dari padat dan ringkas itu? Padat dan ringkas adalah gagasan atau pola pikir yang diungkapkan
tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya. Ciri ringkas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan harus singkat dan tidak berlebihan. Nah, ini nanti mengacu kepada kalimat efektif seperti itu. Lalu ada yang poin kedua adalah formal dan objektif. Apa sih gitu kan? Formal mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal. Penggunaan bahasa Indonesia yang mencakup seluruh tatanan dan struktur kebahasaan menunjukkan ciri objektif, yaitu dapat diukur kebenarannya. Jadi, tidak hanya asal comot-comot berita ataupun comot-comot Iya. dari eh, data-data yang tidak valid seperti itu. Harus dapat dibuktikan kerilannya atau keasliannya seperti itu. Lalu ada poin yang ketiga adalah penggunaan istilah teknis. Kita tahu bersama bahwa ketika karya tulis ilmiah itu berada pada bidangnya masing-masing seperti bidang kedokteran, maka istilah yang digunakan adalah umum atau condong kepada bidang kedokteran itu sendiri ataupun kepada bidang yang lain kita bisa terapkan hal yang serupa dengan istilah-istilah yang berbeda sesuai dengan bidang keilmuannya disertai dengan peristilahan teknis itu sendiri. Ya, Baik, benar selanjutnya sekali. kita akan lanjut pembahasan kita ke slide berikutnya, yakni ejaan ragam bahasa ilmiah. Nah, benar. Nah, jadi teman-teman, di sini ejaan ragam bahasa ilmiah. Pasti di antara kita itu ada yang bingung. Yang mana definisi dari ragam bahasa ilmiah, yang mana dari ejaan. Nah, untuk ejaan ini sendiri memiliki eh, kata ataupun ejaan itu tidak lain dari konvensi grafis, di mana perjanjian di antara anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk menuliskan bahasanya. Nah, beberapa dari kaidah yang sering tidak tepat itu walaupun sistem ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sudah diberlakukan sejak tahun 1972, namun sampai kini banyak kaidah ejaan yang belum teratasi. Nah, tertaati. Jadi di mana kita itu bingung bagaimana sih caranya itu ejaan ragam bahasa ilmiah ini bisa sesuai dengan EYD ya. Ya, Ya, ejaan yang disempurnakan. Untuk oke. penjelasan lebih lanjutnya boleh di next. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada beberapa poin. Bisa dijelaskan, Ya. Safira? Oke, nah dari poin-poin ini, yang pertama itu ada penulisan kata depan dan partikel. Nah, penulisan kata depan dan harus terpisah ini, kita ini bisa mengikutinya dengan berbeda dengan penulisan awal di depan harus digabung dengan kata dasarnya. Nah, bagaimana penulisan kata depan dan partikel ini bisa kita terapkan, terutama ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kedua ini ada penulisan gabungan kata. Untuk penulisan gabungan kata ini perlu kita ketahui yang unsur-unsur ditulis secara terpisah. Nah, misalnya itu karena unsur tangkis dan kerjasama. Misalnya karena unsur-unsurnya merupakan kata unsur, unsur merupakan kata yang mandiri, maka ditulis secara terpisah. Jadi ada pembeda antara gabungan kata dan pemisahan kata. Dan poin ketiga ada penulisan bentuk gabungan terikat. Nah, di mana gabungan bentuk terikat ini, kata jenis ini terdiri dari atas dua bentuk kata atau lebih yang saling terkait. Ditulis tanpa spasi atau tanda hubung. Penulisannya serangkai karena sudah dianggap sudah padu. Hanya beberapa kata saja yang masuk dalam gabungan bentuk terkait atau serangkai. Nah, Iya. mungkin bisa dipahami dari ketiga poin ini. Untuk selanjutnya boleh disampaikan oleh rekan saya. Ya, Next. wah, juga saya akan menambahkan sedikit ya. Jadi terkait penulisan kata di ataupun ke pada poin pertama dan poin kedua Ya, adalah penulisan gabungan kata seperti bulu tangkis ataupun kerjasama adalah dua kata yang berbeda tetapi seringkali menjadi satu seperti itu. Lalu ya, ada yang poin ketiga adalah sebetulnya dia dua kata, cuman karena udah jadi apa terikat atau serangkai seperti ya, itu, maka
sudah dimaklumkan seperti itu. Seperti Iya, iya, iya. jadi kayak olahraga gitu kan. Kata olahraga itu sebetulnya kan dari dua dasar kata olah dan raga. Baik, kita lanjut ya ke pembahasan kita selanjutnya. Ada 3 poin lagi yang akan saya jelaskan terkait Iya, dengan ejaan ragam bahasa ilmiah seperti itu. Yang pertama, penulisan bentuk singkatan dan akronim. Kita ketahui bersama definisi dari singkatan adalah bentuk bahasa yang dipendekkan dari kata ataupun kelompok kata yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Di dalam bahasa Indonesia terdapat bentuk singkatan yang terdiri atas gabungan huruf ataupun gabungan huruf dan angka. Lalu kita ketahui akronim merupakan singkatan dari deret kata yang dapat berbentuk gabungan huruf, suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata. Hasil iya, gabungan itu dianggap dan diperlakukan sebagai kata. Itu yang dinamakan akronim. Seperti yang kita ketahui bersama, itu seperti Polyjet, itu salah satu akronim. Kalau untuk singkatan, kita bisa bilang KTP, itu adalah singkatan. Lalu, poin kedua adalah penulisan bentuk serapan. Jadi, dalam pemanfaatan bahasa Indonesia ini sendiri, kita itu berkaidah, ada kaidahnya dengan penulisan bentuk serapan. Artinya apa? Penulisan kata serapan bahasa asing yang berimbuhan pada dasarnya sama dengan penulisan kata berimbuhan pada bahasa Indonesia yang memperlakukan kaidah penulisan fonem-fonem tertentu, yaitu fonem PTKS. Sehingga nanti ketika diimbuhi pada awalan kata dasar itu ada PTKS, maka akan luluh si fonem itu. Lalu yang poin ketiga ada penulisan angka. Yang menjadi soal adalah penulisan angka untuk menyatakan bilangan tingkat bila menggunakan angka arah harus diberi awalan ke dan garis penghubung. Gimana sih maksudnya? Nah, seperti kedua, ketiga, ke satu itu adalah angka arah yang menunjukkan arah gitu. Ke satu, kedua, ketiga. Nah, itu harus diberi imbuhan ke. Lalu yang dimaksud dengan garis penghubung adalah ke garis penghubung lalu angka seperti itu. Jika kita menggunakan huruf Romawi, kita tidak perlu menggunakan garis penghubung lagi ataupun ke itu sendiri karena sudah menyatakan uh, bilangan tingkat seperti itu. Baik, selanjutnya adalah 3 poin selanjutnya. Baik itu dari ejaan akan diterangkan kembali oleh teman saya. iya. Eh, Kemudian ini ada penulisan kata ulang. Nah, untuk penulisan kata ulang ini didefinisikan sebagai bentuk kata yang dihasilkan dari proses dan kata ulang adalah bentuk kata yang dihasilkan daripada perulangan dan ditulis secara lengkap dengan menggunakan kata hubung. Nah, bagaimana sih contoh dari penulisan kata ulang ini? Perlu kita ketahui contohnya itu seperti anak-anak. Nah, dari kata anak-anak itu kita bisa mencerna, oh berarti ini adalah kata ulang. Di mana sebagiannya ada kota, buku-buku, bintang-bintang. Nah, itu termasuk dari kata ulang. Kemudian poin kedua ada penulisan kata berimbuhan. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini terdapat bentuk imbuhan seperti meng, per, ter, an, dan i. Nah, di mana kata-kata tersebut itu berfungsi sebagai pembentuk kata turunan dari kata dasar yang diimbuhinya. Oke, poin ketiga yaitu ada kata-kata berejaan kembar. Nah, dikarenakan berbagai faktor, maka dalam bahasa Indonesia ini banyak dijumpai kata-kata yang cara penulisannya bermacam-macam. Nah, mungkin teman saya bisa menyebutkan salah satu contoh dari kata-kata berejaan kembar. Baik, seperti sebetulnya kalau dari pemahaman saya itu sendiri, kata-kata berejaan kembar ini seperti homofon ataupun homonim ya. Jadi itu ejaannya kembar seperti doa ataupun doa. Itu ada beberapa orang Iya, yang mengeja doa, tetapi ada beberapa orang yang mengeja doa seperti itu. iya. Ataupun Jumat.
dan Jumat gitu. Ya, ini juga contohnya juga seperti ada yang menyebutnya senduk, ada yang menyebutnya sendok. Nah, Kemudian akte, akti, seru, seri. Nah, jadi banyak kata-kata eh, yang bisa kita sebutkan, tapi kita juga bisa membedakan. Oh, berarti ini kata-kata ini memiliki makna berejaan kembar seperti itu. oke. Boleh kita Oke, lanjut ya ke pembahasan oke, selanjutnya. next. Nah, oke, di sini ada pemakaian kata. Akan saya jelaskan sedikit karena waktu kita juga terbatas. Ya. Yaitu pemakaian kata adalah pemilihan kata atau diksi yang disesuaikan dengan lingkungan pemakaian bahasa. Pemakaian kata erat kaitannya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menurut pemakaian kata yang benar dan pemakaian kata yang baik. Selanjutnya akan kita jelaskan bagaimana sih kata yang baik itu dan bagaimana pemilihan kata yang benar itu. Atau pemakaiannya itu sendiri kita dapat telisik pada slide berikutnya. Oke, kita next dulu. Nah, ini dia kata Oke. yang benar. Nah, untuk kata yang benar ini sendiri dapat kita baca ya. Kata yang benar ini dimaksudkan sebagai bentuk atau pembentukan kata yang menurut kaidah pembentukan itu atau bentuk kata morfologi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia dikenal adanya kata dasar dan kata jadian atau bentukan. Nah, pembentukan kata itu merubah, pengerusak, mengkelola dan memproses tidak benar atau salah. Nah, menurut dari kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia, jadi pembentukan kata yang benar adalah mengubah, perusak, mengelola, dan memproses. Dan kebenaran pemakaian serta penggunaan kaidah itu struktur yang baku juga diperhitungkan untuk menggunakan kata yang benar. Oke, next. Oke, next. Nah, ini kata yang baik. Kata yang baik digunakan dalam penulisan karya ilmiah haruslah memiliki beberapa syarat tertentu. Di antaranya adalah kelayakan, ketetapan, kecermatan, dan kecergasan. Untuk 3 poin pertama sepertinya cukup mudah untuk dipahami karena yang poin terakhir ini sebetulnya apa sih kecergasan itu? Kecergasan itu adalah jadi kata yang kita gunakan adalah bersifat cepat dan tanggap. Seperti itu. Artinya kata yang kita gunakan adalah sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan. Seperti itu. Artinya juga tidak memboros-boroskan kata. Atau efektivitasnya juga meningkat. Karena cepat dan tanggapnya kita untuk pemilihan kata itu sendiri. Jadi beberapa kata yang harus kita pilih untuk ragam bahasa ilmiah ini perlu mengacu pada efisiensi dan efektivitas kalimat yang digunakan. Seperti itu. Baik, next. Nah, ini ada pemakaian istilah. Bisa dijelaskan? Untuk selanjutnya ada pemakaian istilah. Nah, dalam penulisan karya ilmiah ini, yang baik harusnya didukung dalam pemakaian istilah yang tepat, di mana istilah yang digunakan dalam karya ilmiah akan mencerminkan bidang ilmu yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Untuk itu, istilah yang dipakai harus memiliki sifat internasional dan sifat nasional. Nah, untuk dari istilah tersebut, kita dapat pembentukan istilah ini melibatkan pertimbangan antara makna, keringkasan, dan nilai konotasi positif. Hmm. Nah, jadi dari hal ini, sumber istilah dapat berasal dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa asing. Oke. Ya, tepat sekali ya. Baik, kita akan Ya. lanjutkan pembahasan kita. Lalu di sini ada kalimat. Kalimat itu apa sih? Nah, mari kita baca bersama-sama definisi dari kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh di dalam penulisan karya dengan ragam bahasa ilmiah.
Tetapi penulis dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyusun kalimat baku dan kalimat efektif. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, keefektifan atau efisiensi juga diperhitungkan dalam pembuatan kalimat, sehingga gagasan yang kita usung akan terlontarkan dengan baik dan juga benar tanpa ada dual makna atau interpretasi yang lain seperti itu. Lalu selanjutnya ada penalaran seperti itu. Mungkin Nah, bisa dijelaskan penalaran? ya. Untuk penalaran sendiri itu kita dapat mengartikan banyaknya kalimat dalam peraturan yang dapat disesuaikan bukan karena kesalahan gramatikal atau leksikal, itu karena kesalahan penalaran. Nah, seperti kesalahan penalaran yang terjadi, itu yang pertama ada kesalahan menarik kesimpulan deduktif. Dan yang kedua itu ada kesalahan dalam menarik analogi. Dan yang ketiga adalah kesalahan dalam memberi argumentasi. Nah, contoh dari penalaran deduktif ini, kita dapat menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Nah, itu contoh dari menarik kesimpulan deduktif. Dan yang kedua, itu kita bisa juga menarik kesimpulan, yaitu setiap hewan adalah makhluk hidup. Yang ketiga juga, jika hari ini hujan, saya akan membawa payung. Nah, dari hal tersebut kita bisa menalar dari adanya kesalahan-kesalahan dalam menarik kesimpulan, terutama dalam deduktif. Ya, Oke. seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah paragraf. Nah, tentu jika kita membahas kalimat, tentu juga ada paragraf, kok. Lalu kita akan sama-sama belajar. Paragraf umumnya terdiri atas sejumlah kalimat. Sejumlah kalimat itu kait mengait yang berarti terikat seperti itu ya. Jadi ada kalimat utama juga kalimat penjelas yang sebelumnya kita pasti udah pelajari seperti itu. Sehingga dari kalimat-kalimat itu membentuk suatu kesatuan. Lebih lanjut, paragraf adalah bagian dari suatu karakan atau tuturan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan kesatuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalian. Adapun syarat pembentukan paragraf, yang pertama ada kesatuan paragraf itu sendiri bagaimana kesatuannya, apakah bersambung ataukah dia terpecah. Lalu yang kedua ada koherensi, itu adalah ketetapan dalam paragraf itu sendiri. Lalu yang ketiga ada pengembangan. Bagaimana sih paragraf itu dikembangkan dan berkembang seperti itu. Oke, selanjutnya dari yang terakhir ini adalah contoh penggunaan ragam bahasa ilmiah seperti itu ya. Ya. Lalu bisa Nah, dijelaskan satu. ya, untuk penggunaan ragam bahasa ilmiah ini bisa kita ketahui yaitu ada 7 poin ya. Yang pertama ada makalah ilmiah, yang kedua artikel ilmiah, yang ketiga tugas tugas akhir, dan yang keempat skripsi, yang kelima tesis, yang keenam disertas, dan yang ketujuh laporan penelitian. Untuk makalah ilmiah sendiri itu kita dapat definisikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang berisi uraian tertulis terkait suatu topik atau permasalahan berdasarkan hasil kajian literatur atau penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Nah, untuk strukturnya tersendiri itu kita dari 7 poin ini kita ambil satu contoh saja ya, makalah ilmiah. Untuk strukturnya sendiri itu terdiri dari judul, perkata atau judul singkat, daftar isi, ada bab-bab, subbab, hingga kita unsur-unsur penting yang ada pada makalah ilmiah tersebut. Nah, jadi penggunaan ragam bahasa ilmiah ini sangatlah berdampak positif. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu pasti ada yang namanya tugas akhir, laporan penelitian, tesis, skripsi. Ini tidaklah asing untuk kita gunakan ke depannya atau sangatlah penting bagi kehidupan mahasiswa. Iya, Ya, tepat sekali ya. Mungkin
kami dari kami itu yang dapat kami sampaikan sejauh ini dari Ya, bahasan kita hari ini yaitu ragam bahasa ilmiah. Nah, di sini iya. ada ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Nah, itu adalah poin atau definisi terakhir yang dapat kita tarik seperti itu. Simpulkan. Ya, Ya, dapat kita simpulkan ya. Seperti itu. iya. Mungkin itu saja yang Itu saja nah, yang dapat kita sampaikan terkait ragam bahasa ilmiah ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Jika ada salah kata juga kita mohon maaf. Mungkin dapat kita akhiri ya, Ardi. ya Ya, baik. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.